العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Sidang Jumat yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan selalu kepada Tuhan pencipta kita, Allah Azza wa Jalla, yang Dia selalu memberi kita segala apa yang kita harapkan, segala apa yang kita inginkan. Dia selalu mendampingi kita dalam keadaan apapun. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia menyaksikan kebaikan, keburukan yang kita kerjakan. Dalam kesendirian, dalam keramaian, tetaplah Dia, Allah Azza wa Jalla, memperhatikan kita dengan segala apa yang kita lakukan. Kemaksiatan atau kebaikan pasti akan ada balasannya, dan berharap dengan seperti itu kita selalu mawas diri, waspada, dan bersiap-siap dengan segala apa yang kita lakukan, dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat beliau, umat yang selalu berharap kita adalah istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya, dan selalu dengan istiqomah dalam sunnahnya kita berharap mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, kita adalah seorang suami dari istri-istri kita. Kita adalah laki-laki yang pasti mau tidak mau akan menjadi seorang imam. Kita adalah diri kita sendiri yang memimpin diri kita akan kemanakah diri ini, menuju kebaikankah atau keburukan. Kita yang menentukan. Jemaah yang berbahagia, dalam surah Muhammad ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan dia beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ujung dari ayat ini adalah kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dia akan hapuskan keburukan sayyi'ah kita, kejelekan kita, dan pelan tapi pasti orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia keadaannya wa aslaha balahum, kebaikannya pelan tapi pasti akan menuju kepada sesuatu yang baik dan sesuai yang dia harapkan. Kita tahu dengan Imam Bukhari
Imam Bukhari adalah periwayat hadis yang sangat banyak, dan di antara periwayat yang lainnya beliau adalah nomor pertama. Imam Bukhari dengan segala keadaannya tentunya di belakangnya ada peran dari orang tuanya. Ketika Imam Bukhari dalam keadaan beliau dilahirkan, kemudian berjalannya waktu, ternyata penglihatannya semakin hari semakin berkurang. Kemudian jadilah beliau dalam keadaan buta matanya. Peran dari orang tua kepada Imam Bukhari ketika beliau yang pada saat itu tidak lagi mampu melihat adalah kesolehan dari kedua orang tuanya. Bapak jamaah Jumat yang berbahagia, kita adalah laki-laki, kita adalah seorang suami, kita adalah seorang pemimpin istri kita, pemimpin anak-anak kita, pemimpin orang-orang yang di sekitar kita. Maka seperti orang tuanya Imam Bukhari ketika melihat anaknya dalam keadaan buta yang padahal pada waktu lahir dalam keadaan normal, yang sering dipanjatkan dan dilakukan oleh ibunya adalah dia tidak pernah absen dalam sholat malamnya. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari beliau berdoa untuk kesembuhan Imam Bukhari. Setiap malam ibunya berdoa agar dikembalikan penglihatan Imam Bukhari. Dan itu tidak berlangsung lama. Doa dari seorang ibu, kesolehan dari seorang ayah, itu pasti berefek kepada anak-anak kita, anak-anaknya. Setiap apa yang kita lakukan adalah sebagai contoh dari anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan tanpa berbicara, maka anak-anak kita pasti akan mengikuti apa yang kita lakukan tanpa bicara. Karena dakwah yang terbaik adalah bukan perkataan, akan tetapi bilhal, dengan contoh, dengan akhlakul karimah. Rasulullah datang kepada suku Quraisy, Rasulullah datang kepada umatnya pada saat itu betul-betul dalam keadaan jahil, dan perintah Allah kepada beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak terlebih dahulu, baru menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah pondasi kehidupan kita. Suri tauladan itu pun harus kita miliki bagi kita seorang suami, bagi kita seorang laki-laki. Pasti pelan tapi pasti yakinlah bahwa istri kita, anak kita pasti mengikuti apa yang kita lakukan, tanpa perkataan, tanpa bicara, tanpa nasihat, tapi dengan tingkah laku. Yakinlah mereka lebih tunduk, lebih nurut, lebih apa yang kita ikuti pasti diikuti, apa yang kita lakukan pasti diikuti oleh mereka. Ketika doa seorang ibu terus dipanjatkan pelan, dan itu kemudian Imam Bukhari kemudian bisa lagi melihat dunia dengan kemampuan doa dari seorang ibu, dari kesolehan ibunya, itu kemudian terus berkembang kepada anak-anaknya. Ingatlah perkataan orang tua, ayah dari Imam Bukhari ketika waktu wafat, wahai istriku, aku tidak akan tinggalkan kecuali di tempat ini rizki yang halal. Hanya kitab dan buku yang saya tinggalkan, dan ini sedikit rizki, dan saya pastikan tidak ada rizki yang ada pada saat ini kecuali dari sesuatu yang halal.
dari sesuatu yang sudah jelas kehalalannya, dan itu berikan kepada Bukhari yang pada saat itu masih kecil. Jemaah yang berbahagia, contoh yang sangat real, contoh yang sangat nyata dalam kehidupan kita adalah ketika kita suka sekali memarahi anak-anak kita. Kita suka sekali menghujat anak-anak kita, mereka tidak nurut dengan apa yang kita lakukan, dengan perintah yang kita lakukan. Kita suka sekali memaki mereka, menghujat mereka, menyalahkan mereka. Padahal mungkin bisa jadi itu adalah imbas dari kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbas dari kita tidak beramal saleh adalah ketika keluarga kita mungkin menjadi keluarga yang tidak kita harapkan. Jemaah yang berbahagia, nasihat yang sangat singkat pada khutbah kali ini adalah innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang sudah mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia rutin selalu melakukan kebaikan, selalu beriman, menjaga akidahnya, itu sudah pasti tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, diturunkan kepada orang beriman yaitu malaikat, kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, pasti setelah engkau istiqomah dalam jalanku pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian mengatakan adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu, dia istiqamah di dalam perkataannya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, pasti orang-orang yang baik. Wa aslaha balahum, semakin hari pasti kehidupannya semakin baik dunia maupun akhirat. Pada khutbah yang singkat ini, nasihat yang perlu disampaikan buat diri pribadi dan kepada jamaah adalah jadilah kita adalah orang yang saleh, jadilah kita adalah orang yang baik. Pelan tapi pasti kebaikan kita akan menyinari lingkungan kita, memberikan contoh kepada anak-anak kita, memberikan kebaikan kepada istri dan keluarga kita, kemudian akan memberikan kebaikan kepada orang lain, dan setelah itu kebaikan pada diri sendiri. Jadilah kita adalah seorang suami yang saleh, jadilah kita seorang laki-laki yang saleh, dan jadilah kita memimpin diri sendiri agar ketika kita menghadap kepada Allah, kita adalah termasuk orang yang baik, dan berharap dengan kebaikan ini kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Ittaqillah haitsuma kunta
الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين يا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر إن الصلاة الله